Oke, mari kita mulai bedah materi ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja keras banget, udah berusaha jadi orang yang super baik, tapi kok ya rejeki atau peluang kayaknya masih aja seret. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bikin merinding. Kita akan menggali gimana psikologi kuno Nusantara kita secara brilian menghubungkan kondisi biologis tubuh dengan kelimpahan alam semesta. Ternyata, semesta itu merespon sesuatu yang jauh lebih intim dan berbasis pada fisiologi tubuh kita sendiri, bukan sekedar seberapa keras kita kerja. Siap-siap ya, karena bahasan kali ini tuh benar-benar bisa ngubah total cara kita berinteraksi sama realitas sehari-hari. Coba perhatiin perbandingan yang ada di sini. Ini benar-benar pergeseran paradigma yang luar biasa. Selama ini kan kita sering dikondisikan buat mikir kalau alam semesta itu ibarat hakim yang terus-menerus menilai moral kita, ngelihat apakah kita ini orang baik atau nggak baik. Tapi, ajaran leluhur Nusantara justru membongkar asumsi keliru itu. Ternyata, alam semesta itu nggak ngebaca moralitas kita loh. Alam semesta ngebaca sistem saraf kita. Ya, sistem saraf. Semesta cuma merespon satu pertanyaan mendasar. Apakah sistem saraf kamu sekarang lagi ngerasa aman atau malah lagi ngerasa terancam? Jadi kalau kamu terus-terusan cemas, stres, dan tegang, semesta bakal ngebaca itu sebagai sebuah ancaman dan otomatis menutup alirannya. Gimana? Revolusioner banget kan pemahaman psikologis ini? Nah, dari situ kita masuk ke bagian pertama dari bahasan kita, yaitu bahasa rahasia alam semesta. Terus, pertanyaannya, gimana sih cara pasti tubuh kita ngirim pesan tadi ke semesta? Ini ngebawa kita ke bagian kedua, napas sebagai pembawa pesan. Kita harus paham nih, alam semesta tuh nggak ngobrol pakai kata-kata verbal atau pikiran analitis kita yang ribet. Makna asli dari napas itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar pertukaran oksigen sama karbon dioksida di paru-paru kita. Kalau dari kacamata ajaran Nusantara, napas itu adalah pembawa pesan yang sangat mendalam dari jiwa kita langsung ke alam semesta. Waktu napas kamu tenang, teratur, itu bukan cuma sekedar udara yang numpang lewat aja, itu adalah sebuah pesan kuat yang lagi dikirim buat ngasih tahu kalau tubuh kamu itu lagi ada di tempat yang benar-benar aman. Napas yang teratur ini perlahan-lahan bawa sistem saraf kamu masuk ke sebuah frekuensi di mana dia udah siap banget dan terbuka buat nerima segala kelimpahan. Oke, sekarang mari kita turunin sedikit tempo kita, lebih santai, dan masuk ke ruang yang lebih tenang. Kita masuk ke bagian ketiga, praktek laku napas Nusantara. Yuk kita bedah perlahan ke 5 langkah laku napas ini. Langkah pertama itu mengheningkan rasa. Kamu cukup duduk dengan tenang, dan yang paling penting nih, tersenyum pelan. Senyum halus di wajah ini bukan pura-pura loh ya. Ini tuh sebuah kode batin yang vital banget. Secara mekanis, pas kamu senyum, kamu ngasih tahu otot-otot wajah dan otak kamu kalau kamu tuh secara sadar lagi milih kedamaian. Abis itu, baru deh diikuti sama narik nafas, nahan napas sambil afirmasi, terus mengembuskan perlahan buat ngelepas ketegangan, dan diulang setidaknya 7 kali, sampai rasa teduh itu benar-benar ngalir dan kerasa di sekujur tubuh kamu. Nah, ritmenya ini juga nggak sembarangan. Ada logika dan aliran matematis yang natural banget di balik ritme ini. Pas kamu narik nafas dalam 4 hitungan, coba deh sambil visualisasi. Bayangin aja kamu lagi narik sebuah cahaya hangat yang lembut banget dari alam semesta, pelan-pelan masuk ke dalam tubuh kamu. Ini adalah fase krusial, di mana kamu lagi narik energi positif dan benar-benar menyerap kehidupan. Habis itu, kamu tahan nafas tersebut selama 4 hitungan. Nah, di jeda yang sejenak inilah keajaiban afirmasi itu terjadi. Tanamkan afirmasi inti ini dalam-dalam di hati kamu. Aku aman, aku siap menerima anugerah semesta. Ingat ya, jangan cuma dipikirin di kepala aja. Tapi biarin perasaan lega dari kalimat itu benar-benar mengakar, meresap sampai ke tiap sel di tubuh kamu. Di titik ini, kamu lagi ngiyakinin biologi kamu sendiri tentang rasa aman yang mutlak. Terus, poin yang paling krusial ada pas kita ngembusin nafas. Kamu lakuin ini pelan-pelan banget, sekitar 6-8 hitungan. Kenapa harus lebih panjang dari tarikan nafas? Soalnya, embusan napas yang panjang dan lambat ini tuh bertindak sebagai pemicu biologis yang secara instan ngelepasin semua ketegangan fisik kamu. Ini momen di mana kamu ngasih ketegasan ke sistem saraf otonom kamu kalau udah nggak ada ancaman apa-apa lagi di sekitar kamu. Pelan-pelan rasa ringan itu bakal mulai menyebar dan otomatis ngegantiin rasa takut atau cemas yang tadi sempat nyangkut. Dan begitu kamu udah bisa menguasai napas kamu, kita masuk deh ke bagian pamungkas dari bahasan kita, gerbang menuju kelimpahan. Kalau kita udah ngelewatin semua proses tadi, bakal ada sebuah reaksi berantai yang luar biasa. Pertama, saraf kamu benar-benar jadi tenang.
Udah nggak ada lagi tuh sinyal-sinyal bahaya yang salah tempat. Kedua, karena sarafnya udah tenang, otomatis getaran emosional dan fisik kamu bakal naik ke frekuensi yang jauh lebih selaras sama ritme alam semesta. Dan ketiga, ini hasil mutlaknya, alam semesta secara organik mulai membuka aliran rezekinya buat kamu. Perlu dicatat nih, ini terjadi bukan karena kamu maksa semesta buat ngasih apa yang kamu mau, tapi semata-mata karena sistem saraf kamu akhirnya ada di posisi keselarasan yang benar-benar pas dengan frekuensi kelimpahan itu sendiri. Tahu nggak sih, konsep ini tuh udah dirangkum dengan sangat cantik dalam pepatah kuno. Coba dengerin baik-baik kebijaksanaan dari para resi Jawa ini ya. Rasa kang bening narik kamujan, angin urip ngatur harmoni, jagat pun lumunturake nugroho. Yang kira-kira artinya, perasaan yang jernih menarik kemuliaan, napas kehidupan mengatur harmoni, dan alam semesta pun mengucurkan anugerahnya. Kutipan ini tuh ngasih bobot budaya dan spiritual yang gede banget buat apa yang sekarang kita kenal sebagai konsep regulasi sistem saraf di psikologi modern. Gila kan? Leluhur kita ternyata udah paham konsep secanggih ini dari zaman bahgela. Dan hal ini bawa kita ke satu tesis inti dari seluruh penelusuran kita kali ini. Rasa amanmu adalah pintu gerbang kelimpahanmu. Kalau kamu pengen ngerangkum semua yang udah kita omongin dari awal, ingat aja satu konsep ini. Menenangkan napas dan mencernihkan batin, itu sama sekali bukan pelarian dari realitas, melainkan sebuah bentuk persiapan diri. Sebuah persiapan yang nantinya pasti bakal dijawab sama alam semesta lewat limpahan anugerah yang seringkali jatuhnya malah dari arah yang sama sekali nggak kita duga. Nah, sekarang setelah kamu paham bahasa sejatinya alam semesta, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian renungin. Coba tanyain ke diri kalian saat ini juga. Apakah sistem saraf kamu sekarang lagi mancarin sinyal aman ke sekeliling kamu? Atau jangan-jangan tanpa sadar kamu sendiri yang lagi ngehalangin kelimpahan itu datang karena kamu terus-terusan mancarin sinyal ancaman dan kecemasan? Pilihan buat ngubah sinyal itu sebenarnya ada di tarikan napas kamu berikutnya. Coba deh terapin kebijaksanaan kuno ini. Tenangkan diri kamu dan perhatiin pelan-pelan gimana semesta ngerespons.